untuk melemparkan tas uang yang berada di dalam truk. Akan tetapi setelah melempar beberapa tas, Patrick sengaja melemparkan tas tersebut ke tanah. Ternyata itu sengaja Patrick lakukan untuk mengelabui para perampok. Di sini terlihat bahwa Patrick adalah orang yang sangat ahli dalam membunuh dan menembak. Setelah itu, Patrick mengejar bos dari pencuri tersebut. Kemudian ia langsung menanyakan pertanyaan mengenai kejadian perampokan beberapa minggu sebelumnya. Di sini terlihat, Patrick memiliki maksud mengapa ia masuk ke dalam perusahaan Fortico. Karena dirinya sedang mencari seseorang yang menjadi otak di balik kejadian beberapa minggu lalu. Setelah kejadian tersebut, Patrick pun dipanggil oleh bosnya. Lalu diberikan pertanyaan mengenai kronologi kejadian sebelumnya. Selain itu yang menanyakan kronologis, bukan hanya bosnya. Akan tetapi ada 2 orang agen FBI. Setelah itu, kedua agen FBI tersebut menghubungi atasannya. Lalu melaporkan dugaan mereka, bahwa Patrick adalah orang yang mereka cari hampir 25 tahun. Kemudian Tuan Black Holes, pemilik perusahaan Vertigo menganggap Patrick sebagai pahlawan, atas apa yang ia lakukan. Terjadi sedikit perbincangan, antara pemilik Vertigo dengan kepala bagian yang bernama Terry. Sang pemilik Vertigo, melihat kejadian tersebut menjadi keuntungan bagi dirinya, karena memiliki petugas yang ternyata lihai dalam menggunakan pistol, dan menjaga uang pengantaran. Kemudian adegan berganti memperlihatkan kembali, Patrick bertugas mengantarkan uang ke sebuah tempat, yang dimana kali ini dia ditemani oleh Bullet. Dalam pengantaran kali ini, mereka pun dihadang oleh beberapa perampok yang berbeda. Patrick dan Bullet pun terpojok, akan tetapi yang menariknya, ketika Patrick keluar dan memperlihatkan wajahnya, para perampok itu kaget dan langsung melarikan diri. Di sini menjadi salah satu bukti, bahwa sebenarnya Patrick bukan orang sembarangan. Kemudian, adegan berganti memperlihatkan kita 5 bulan sebelumnya. Di sini terlihat Patrick dan anaknya yang bernama Doggy, akan melakukan liburan ke sebuah tempat. Patrick terungkap bahwa dirinya adalah seorang bos mafia kelas atas. Lalu bawahannya yang bernama Mike, sedang menelepon dirinya. Lalu kita berlanjut, di mana Patrick dan komplotannya adalah mafia yang bergerak dalam segala bidang. Salah satunya mereka pun merencanakan untuk merampok uang dari truk baja milik Fortico. Kemudian berlanjut ke perbincangan antara Mike dan Patrick. Yakni Mike meminta bantuan kepada Patrick untuk mengecek jalur keluar dari truk. Akhirnya, Patrick pun sampai ke tempat yang diminta oleh Mike. Kemudian Patrick langsung mengambil posisi untuk melihat truk uang keluar dari markasnya. Lalu Patrick pun meninggalkan Doggy di mobil sendirian. Di sini terungkap bahwa kejadian ini adalah peristiwa di mana truk uang dirampok seperti di awal film. Dalam kejadian perampokan ini, ternyata ada 4 korban yang dibunuh oleh para perampok tersebut. Termasuk anak Patrick, yakni Doggy. Lalu Patrick pun tertembak dan menyebabkan ia koma. Saat Patrick tersadar, dirinya pun langsung meminta kepada semua bawahannya untuk menemukan pelaku perampokan yang menyebabkan anaknya tewas. Dalam pencarian ini terlihat betapa seramnya Patrick dan komplotannya menyisir semua geng yang bersinggungan dengan perampokan. Akan tetapi dalam semua usahanya, Patrick pun masih belum menemukan pelakunya. Hal itu membuat Patrick memutuskan untuk mengambil cara yang berbeda, yakni masuk ke perusahaan Fortico. Tetapi para bawahannya termasuk Mike, tidak mengetahui apa yang Patrick lakukan. Mereka hanya mengetahui bahwa Patrick melakukan liburan. Kemudian Patrick pun mendapatkan identitas baru, yakni bernama Patrick Hill. Kemudian adegan berganti memperlihatkan keseharian komplotan yang menyamar sebagai kuli proyek sebelumnya. Lalu komplotan mereka ternyata adalah mantan prajurit militer. Dalam kesehariannya komplotan tersebut berkumpul di tempat tinggal pemimpin mereka, yang bernama Jackson. Pemimpin mereka yakni Jackson, beserta keempat anggotanya bernama Carlos, dan Jan berbincang mengenai rencana perampokan sebuah rumah orang kaya. Hari demi hari, komplotan Jackson sering melakukan aksi perampokan demi perampokan. Hingga Jackson memberikan sebuah ide untuk merampok sebuah truk pengantar uang, karena Jackson memiliki orang dalam di sana. Dalam aksi pertamanya, mereka mendapat nominal $1,18 juta.
Aksi perampokan pun dimulai, terlihat mereka sangat terlatih dalam melakukan aksinya. Kemudian setelah perampokan itu berhasil, adegan beralih memperlihatkan Jackson, yang sedang berulang tahun. Para anggota yang lain beserta keluarganya pun hadir. Setelah itu Jackson pun kembali memberikan ide, untuk merampok truk uang dengan nominal yang jauh lebih besar. Para anggota yang lainnya pun bertanya-tanya, mengenai bagaimana rencana yang akan dilakukan. Lalu Jackson pun kembali menegaskan, bahwa orang dalam miliknya dapat dipercaya dalam misi kali ini. Akhirnya Jackson dan kelompoknya melakukan aksi perampokan, mereka menyamar sebagai kuli proyek saat itu. Kemudian di sini memperlihatkan kejadian dalam sudut pandang dari perampokan. Peristiwa memperlihatkan bagaimana Jen membunuh 2 orang Vertigo. Pada saat itu pula, Doggy tidak sengaja melihat ketika Jen membunuh mereka berdua. Itu membuat Doggy pun menjadi salah satu korban yang tewas. Kemudian adegan kembali berganti, ke 5 bulan selanjutnya. Jackson memberikan sebuah ide, untuk kembali merampok. Dirinya mengungkapkan, bahwa ketika perampokan ini berhasil, mereka bisa pensiun dari dunia perampokan, karena jumlahnya sangat besar yakni mendekati 160 juta dolar. Perampokan kali ini, akan dilakukan bertepatan dengan hari Black Friday. Karena pada hari tersebut, lalu lintas pengantaran uang sangat banyak. Adegan selanjutnya, memperlihatkan kondisi di Vertigo yang bersiap-siap menyambut Black Friday. Kepala bagian menjelaskan, bahwa semua petugas harus waspada dalam pengantaran semua uang. Di sisi lain Jackson sedang bersiap-siap, dan menjelaskan semua rencana yang nantinya akan dilakukan oleh mereka. Lalu dalam pengantaran kali ini, Patrick dipasangkan dengan Bullet. Kemudian ketika menuju markas Vertigo, tak disangka-sangka Bullet mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang yang bekerja sama dalam perampokan. Di sini terungkap juga, ternyata Bullet adalah orang dalamnya Jackson. Di sini Patrick terlihat menahan amarahnya, dan mencoba untuk mendengar semua ungkapan dari Bullet. Lalu Bullet pun menyuruh, agar Patrick dapat bekerja sama dengannya. Karena jika Patrick melawan, maka ia akan dibunuh olehnya. Lantas mengapa di sini Patrick tidak langsung melawan, dikarenakan pistol yang dimilikinya tidak ada peluru. Dan ini menjadi kesempatan bagi dirinya, untuk bertemu dengan orang yang membunuh anaknya. Kemudian Bullet mematikan seluruh GPS truk, agar lokasi dirinya tidak terdeteksi oleh markas. Karena Bullet akan membawa truk tersebut ke sebuah tempat, dan mengangkut komplotan Jackson ke dalam markas Vertigo. Sesampainya di markas pusat, Bullet pun berhasil masuk dalam tanpa dicurigai oleh siapapun. Kemudian, saat akan memindahkan uang dari truk ke brankas besar. Seketika perampok pun mulai melakukan aksinya, di sini Bullet pun melakukan sandiwara, bahwa dirinya adalah seorang korban. Di saat yang bersamaan, Patrick pun ditahan bersamaan dengan Dave dan kepala bagian. Di sisi lain, nantinya Jackson bersiap-siap membawa mobil perjalanan menuju ke markas Vertigo. Dalam perhitungan Jackson, para pasukan SWAT akan tiba selama 8 menit. Kemudian adegan berganti, ternyata Dana, Stuart dan salah satu petugas yang lain berhasil bersembunyi dari para perampok. Salah satu petugas pun memberanikan diri untuk menyerang balik para perampok. Itu menjadi kesempatan bagi Patrick untuk lepas dari perampok yang menjaga dirinya. Lalu Patrick pun mulai melawan, dan memastikan apakah dia itu orang yang dicari atau bukan. Lalu Patrick pun berhasil membunuhnya, setelah itu Patrick mulai melepaskan Dave dan kepala bagian. Lalu ia pun mulai melakukan aksinya, dengan menyamar menjadi salah satu dari komplotan perampok tersebut. Kemudian Patrick melumpuhkan salah satu perampok, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas uang tersebut. Setelah itu, Patrick pun berhasil melumpuhkan perampok yang lainnya. Bahkan salah satu dari mereka tertembak di bagian leher. Akan tetapi, saat itu Patrick berhasil dilumpuhkan oleh Bullet. Bahkan Bullet pun membunuh petugas lain yang tersisa, lalu para perampok pun berhasil keluar dari markas Vertigo. Dan kejar-kejaran pun berlangsung, terlihat bahwa perampok yang tertembak di bagian leher adalah Jackson, sang pemimpin perampokan ini. Lalu truk tersebut diarahkan menuju ke sebuah gedung, yang dimana gedung tersebut terhubung dengan gedung lainnya. Sesampainya di dalam gedung,
Ketika dalam proses pemindahan uang, Jen malah membunuh Jackson dengan cara menggorok lehernya. Lalu sekilas info perlihatkan, kilas balik perbincangan antara Jackson dan Brad, yang membicarakan kekhawatiran kepada Jen yang berpotensi akan berkhianat. Akhirnya Jen dan Bullet pun telah sampai di ujung terowongan, yang telah dipersiapkan sebuah mobil. Dan lagi-lagi, Jen malah membunuh Bullet dan membawa seluruh uangnya. Adegan beralih memperlihatkan Jen, yang sedang menikmati segelas bir. Dan tiba-tiba ada sebuah ponsel yang berdering, lalu Jen pun mencarinya dan ternyata ponsel tersebut adalah ponsel yang telah disembunyikan oleh Patrick. Saat berhasil menemukan keberadaan Jen, Patrick langsung memberikan pernyataan terakhir, bahwa pemuda yang telah Jen bunuh adalah anaknya. Kemudian Patrick berhasil membunuh Jen, dengan tembakan yang satu persatu mengenai bagian tubuh Jen, seperti yang dirasakan oleh Doggy kala itu. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Wrath of Man. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.